Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Ferianto dari Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 220113008. Dari sini saya membuat website itu dengan nama Portofolio. Nah, mengapa sih saya mengambil website Portofolio? Nah, website portofolio itu sangat penting karena apa? Karena berbagai alasan, terutama dalam konteks profesional dan karir. Contohnya yaitu membangun personal branding, menampilkan karya, meningkatkan kredibilitas, terus menghubungkan dengan audiens, mempermudah proses rekrutmen, fleksibilitas dan kontrol, terus mengintegrasikan dengan media sosial. Nah, dan terus mencatat perkembangan karir gitu ya. Nah, untuk aspek teknologi yang digunakan yaitu saya menggunakan Laravel itu dengan isinya dengan Bootstrap ya. Kemudian untuk penjelasan lebih berikut kita login terlebih dahulu ya. Di sini saya sudah login sini. Nah, ini websitenya. Pertama kita login dengan menggunakan email ya. Di sini bisa isi dengan nama email Anda terserah. Saya mengetikkan paspor. Ini kalau sudah buat kita langsung login aja ya. Kalau belum buat kita harus register gitu. Masuk ya di tampilan website portofolionya ya. Di sini ada login ya. Ini ada logo portofolio saya, teks, terus ini fitur-fiturnya, home, blog, profil, dan kontak. Nah, untuk home ini fungsinya untuk menampilkan halaman utama. Nah, ini kita lihat ke bawah coba. Ini blog ya, ini isinya. Kontak. Nah, ini home nya ya. Kita coba masuk ke blog. Nah, untuk dari isi blog saya itu mengisinya, pertama ada penjelasannya. Ini dalam dunia karir kerja kompetitif portofolio sangat penting ya, bla ini ya. Terus kemudian mengapa portofolio itu penting ya. Kemudian tips membuat portofolio yang menarik ini ya. Dan kesalahan yang harus dihindari ini ketika membuat portofolio. Terus kemudian contoh proyek gitu ya. Kita berikutnya masuk ke profile. Nah, di profile sini isinya ada tentang saya. Ini nama saya Yanuar Ferianto, seorang desainer. Terus ada pengalaman. Ini pengalamannya contohnya organisasi ya, di Universitas Harapan Bangsa 2022 hingga 2026. Terus departemen perusahaan, ketua evaluator, sekretaris, dan sertifikasi ini ya. Sertifikasi saya ikuti itu ada dalam bentuk offline dan online. Ini keterampilan ya. Ini keterampilan yang saya bisa itu ada HTML, Laravel, Python, Figma, dan CSS sama Bootstrap gitu. Kemudian ini project yang pernah saya kerjakan. Karena saya ngambilnya foto dari gambar, jadi saya cuma ambil satu ini buat ini ya. Nih ya. Kemudian masuk ke kontak. Nah, untuk penjelasan kontak ini itu ada terima kasih telah mengunjungi profil saya. Jika Anda memiliki pertanyaan, ingin berdiskusi tentang proyek atau tertarik atau kerjasama, silakan hubungi saya melalui salah satu di bawah ini. Intinya ini untuk
memberikan informasi apabila minat di video ini bisa masuk atau kontak informasi ke nomor itu ya, misalkan ini ada email saya Januar Fernando ini, dan nomor telepon dan alamat cantumkan itu, terus media sosial, terus formulir kontak. Nah, untuk kemudahan Anda dapat fungsi formulir kontak di bawah ini dan saya akan segera menghubungi Anda itu. Ya, ini bisa isi bebas ya, misalkan Eko Setiawan emailnya. Nah, ini kemudian kita misalkan kirim itu ya. Oke, baik, itulah penjelasan dari website portofolionya. Nah, untuk penampilan codingannya kita langsung masuk saja ke Visual Studio Code, dimana nanti kita dapat melihat codingannya. Manfaat mengapa saya mengambil website portofolio ini, yang pertama jelas memamerkan karya dan proyek. Nah, dengan website portofolio ini kita dapat memamerkan karya dan proyek. Contohnya kita dapat menampilkan karya terbaik dalam format yang menarik dan terorganisir gitu. Kemudian kita dapat mencatat perkembangan karir gitu sebagai fungsi perkembangan karir kita gitu. Nah, ini adalah tampilannya di menu Visual Studio Code. Nah, ini yang pertama itu saya membuat di out di bagian ada block controller, kemudian kontak controller, terus home controller sama profile controller. Nah, dimana yang disebut dengan pengertian block controller ini itu untuk menangani permintaan HTTP yang masuk dan mengambil respon kepada pengguna, itu sebagai fungsi perantara antara model itu. Nah, kita lihat codingannya bagian block controller ini dan kontak controller, kemudian home controller ini profile controller. Nah, selain itu kita turun ke bawah, itu saya membuat juga yang namanya folder image ini images ya, itu dimana ini adalah sebuah foto untuk menampilkan gambarnya nanti ketika dipanggil pada tampilan di menu websitenya gitu. Ini contohnya ada gambar logo ini. Nah, ini adalah logo. Kemudian portofolio 1. Nah, ini ya, itu di sini saya juga menampilkan codingannya yaitu di menu out, dimana saya di sini saya membuat folder ada password, log, kontak, dan profile. Karena di sini saya menunya cuma ada itu ya, bisa membuat segitu. Ini ada login, black, ini tampilan codingannya. Ini register ya. Nah, ini kemudian masuk ke blog, ini tampilan codingannya, dan kontak, dan profile. Nah, itu adalah menu-menu dari codingannya di Visual Studio Code. Oke, baik, itulah penjelasan dari nama website portofolio saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.